Baik, langsung saja. Sejarah lahir dan perkembangan Mu'tazilah. Secara etimologis, Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berarti memisahkan diri atau menjauhkan diri. Sejarah lahirnya aliran ini dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa di Halaqah Hasan al-Basri, awal abad kedua Hijriah. Aliran ini lahir di kota Basrah, Irak, yang saat itu menjadi pusat peradaban dan intelektual. Di sebuah majelis ilmu atau halaqah yang dipimpin oleh ulama besar tabi'in, Imam Hasan al-Basri, muncul pertanyaan dari penuntut ilmu mengenai status orang muslim yang melakukan dosa besar atau biasa disebut murtakib al-kabiroh. Pada masa itu, umat Islam terbelah. Khawarij menilai pelaku dosa besar menjadi kafir, sementara Murji'ah menilai mereka tetap mukmin seutuhnya. Baik, yang selanjutnya intervensi Wasil bin Atha. Sebelum Hasan al-Basri memberikan jawaban mendalam, salah satu murid cerdasnya bernama Wasil bin Atha menyela dan mengeluarkan pendapat baru. Pelaku dosa besar tidak bisa disebut mukmin, tetapi juga tidak bisa disebut kafir. Posisi mereka berada di antara keduanya, atau biasa disebut fasik. Baik, selanjutnya memisahkan diri. Setelah mencetus argumen tersebut, Wasil bin Atha bersama sahabatnya Amr bin Ubaid keluar dari lingkaran majelis Hasan al-Basri dan membuat kelompok diskusi sendiri. Melihat hal itu, Hasan al-Basri berucap, "I'tazala anna Wasil. Wasil telah memisahkan diri dari kita." Sejak saat itulah kelompok ini dikenal sebagai Mu'tazilah. Selanjutnya masa kejayaan atau mihnah. Mu'tazilah mencapai puncak kekuasaannya pada masa kekhalifahan Abbasiyah, terutama di bawah Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsik. Karena corak pemikirannya yang sangat rasional dan sejalan dengan proyek penerjemahan filsafat Yunani kala itu, Mu'tazilah dijadikan sebagai mazhab resmi negara. Pada masa ini terjadi tragedi mihnah atau inkuisisi, yaitu pemaksaan ideologi oleh penguasa kepada para ulama untuk mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk baru atau diciptakan, bukan kalamullah yang kekal atau qadim. Tokoh ketat yang menolak paham ini adalah Imam Ahmad bin Hambal yang harusnya mengalami masa penahanan. Baik, selanjutnya masa kemunduran. Popularitas Mu'tazilah merosot tajam ketika Khalifah Al-Mutawakkil naik tahta dan membatalkan Mu'tazilah sebagai mazhab neraka. Posisi mereka lambat laun digantikan oleh teologi Ahlussunnah wal Jamaah yang dirumuskan secara sistematis oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, seorang mantan tokoh Mu'tazilah yang bertaubat, dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Yang pertama, Wasil bin Atha pada tahun 80 sampai 131 Hijriah atau 700 sampai 750 Masehi. Pendiri utama, dialah yang meletakkan batu pertama doktrin posisi di antara dua posisi, atau yang biasa disebut al-manzilah baina manzilatain, dan mempelopori peniadaan sifat-sifat Tuhan yang terpisah dari zatnya demi menjaga kemurnian tauhid. Yang kedua, Abu al-Hudzail al-Alaf pada tahun 135 sampai 227 Hijriah. Tokoh formalis yang menyusun teologi Mu'tazilah menjadi kajian yang sistematis dan filosofis. Ia terkenal mahir berdebat dengan kaum non-muslim dan filosof materialis. Yang ketiga, Al-Nazam atau biasa disebut Ibrahim bin Sayyar
murid dari Al-Alaf. Ia memiliki pemikiran yang sangat ekstrim dalam rasionalisme dan mengkaji konsep fisika metafisika, seperti teori lompatan atom atau biasa disebut Al-Tafroh. Yang keempat, Al-Jubai atau Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab, tokoh puncak aliran Basroh. Beliau adalah ayah tiri sekaligus guru dari Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari sebelum Al-Asy'ari keluar memisahkan diri dari Mu'tazilah. Yang kelima, Al-Jahiz Amr bin Bahr, seorang sastrawan humanis dan teolog terkemuka Mu'tazilah yang tulisan-tulisannya memperluas pengaruh rasionalisme ke dalam dunia literatur Arab. Yang keenam, Mu'ammar bin Abbad, salah satu tokoh sentral Mu'tazilah aliran Baghdad yang menekankan konsep kausalitas atau sebab akibat alam semesta secara rasional. Selanjutnya, 5 prinsip dasar Mu'tazilah. Yang pertama, at-tauhid atau keesaan Allah yang mutlak. Bagi Mu'tazilah, tauhid harus dibersihkan dari segala bentuk penyerupaan Tuhan dengan makhluk atau tanzih. Oleh karena itu, mereka menolak adanya sifat-sifat Tuhan yang berdiri sendiri di luar zat Allah. Mereka berargumen jika Allah punya sifat mendengar, melihat, dan mengetahui yang berbeda dari zatnya, dan bersifat kekal berarti ada banyak hal yang kekal, atau ta'adud al-qudama. Ini bisa menjatuhkan pada kesyirikan. Jadi menurut mereka, Allah mengetahui dengan zatnya, bukan dengan sifat pengetahuannya. Konsekuensi dari prinsip ini adalah keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk diciptakan, bukan kekal bersama Allah. Selanjutnya, Al-Adil atau keadilan Tuhan. Mu'tazilah memandang kedaulatan Allah dibatasi oleh keadilannya sendiri. Tuhan mungkin berbuat zalim. Tuhan tidak mungkin berbuat zalim. Oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan penuh untuk memilih dan menciptakan perbuatannya sendiri. Manusia yang memilih berbuat baik dan buruk bukan dipaksa oleh takdir Tuhan. Jika manusia dipaksa oleh takdir lalu dimasukkan ke neraka, maka Tuhan bertindak tidak adil. Atas dasar keadilan ini pula, Tuhan wajib memberikan pahala kepada yang taat dan wajib menyiksa yang bermaksiat. Serta wajib berbuat yang terbaik bagi manusia. Yang ketiga, al-wa'ad wa al-wa'id, janji dan ancaman. Prinsip ini kelanjutan dari keadilan Tuhan. Allah telah menjanjikan pahala surga bagi yang berbuat baik dan ancaman siksa neraka bagi yang berbuat dosa. Bagi Mu'tazilah, Allah terikat secara mutlak untuk menepati janji dan ancamannya. Seseorang yang masuk neraka karena dosa besar tidak akan bisa keluar, dan tidak ada syafaat bagi mereka di hari kiamat jika mereka belum bertaubat sebelum mati. Yang keempat, al-manzilah baina manzilatain, posisi di antara dua posisi. Ini adalah identitas awal Mu'tazilah yang digagas oleh Wasil bin Atha. Isinya menentukan status pelaku dosa besar di dunia. Yang pertama, mereka bukan mukmin karena imannya telah rusak oleh dosa besar. Yang kedua, mereka bukan kafir karena masih mengucapkan syahadat dan mempercayai pokok-pokok Islam. Yang ketiga, maka status mereka adalah fasik, berada di zona netral di antara mukmin dan kafir. Di akhirat, jika tidak bertaubat, mereka kekal di neraka. Namun siksaan diringankan daripada orang kafir asli. Yang kelima, al-amr bin ma'ruf wa al-nahi mungkar, menyeru kebijakan dan mencegah kemungkaran.
Bagi Mu'tazilah, kewajiban menegakkan kebaikan dan memberantas kemungkaran bukan sekedar imbauan moral, melainkan kewajiban hukum yang mutlak. Mereka sepakat bahwa jika cara-cara damai yang tidak berhasil, maka kemungkaran harus diubah dengan kekuatan fisik atau tangan, bahkan legal untuk melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang zalim atau menyimpang demi membela kebenaran teologis. Selanjutnya, konsep imamah atau kepemimpinan menurut Syiah. Jika Mu'tazilah bergerak subur di ranah filsafat kedewasaan akal, aliran Syiah mengkristalkan ajarannya pada kecintaan dan kepatuhan mutlak terhadap kepemimpinan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kata Syiah secara bahasa berarti pengikut, pembela, atau kelompok pendukung. Dalam istilah teologi, Syiah adalah aliran yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah pihak yang paling berhak memegang kendali kepemimpinan umat Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. Berikutnya kesimpulan. Yang pertama, Mu'tazilah menempatkan kejayaan Islam pada rasionalisme filosofis. Mereka berusaha melindungi kesucian nama Tuhan dengan rumus logika teologis yang ketat melalui usul al-Hamsah. Yang kedua, Syiah. Syiah mengikat keberagaman umat pada teologis politis mistik. Mereka memandang bahwa bumi tidak boleh kosong dari bimbingan spiritual manusia pilihan yang terhubung dengan pancaran ilmu kenabian. Yang ketiga, persamaan batiniah. Meskipun memiliki akar sejarah yang kontras, dalam perkembangannya khususnya sekte Syiah Imamiyah, Syiah banyak mengadopsi prinsip-prinsip rasionalitas Mu'tazilah, seperti pandangan tentang keadilan Tuhan, penolakan sifat Tuhan yang terpisah dari zat, dan penggunaan metode takwil terhadap ayat-ayat antropoformik. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.